Metodologi penelitian. Ekonomi Islam 2, kuantitatif. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Suci Wahyuningsi, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 1 semester 7. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari penelitian kami yang berjudul analisis perbandingan minat konsumen dalam pembelian sepeda motor Honda dan Yamaha. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Pada kehidupan sehari-hari, tidak bisa dipungkiri bahwa alat transportasi memiliki peran penting. Alat transportasi merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengangkut manusia dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Seiring meningkatnya daya pembeli masyarakat pada suatu alat transportasi seperti mobil, motor, sepeda, maka semakin diperlukan juga inovasi untuk menarik minat konsumen terhadap suatu produk. Bidang transportasi telah menciptakan inovasi baru yang efisien untuk memudahkan pengguna dan memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi yang mendorong perusahaan lebih memperhatikan standar kualitas dan terus meningkatkan inovasi baru yang lebih berkualitas, diperlukan suatu alat transportasi yang memiliki keunggulan yang lebih baik di bidang alat transportasi yang sudah ada selama ini. Selain itu, alat transportasi disebut harus memiliki beberapa keunggulan seperti bentuk yang menyesuaikan dengan kebutuhan, daya tahan yang kuat, serta ramah lingkungan. Alat transportasi terdiri atas transportasi udara, laut, dan darat. Selama ini, alat transportasi darat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah sepeda motor. Sepeda motor tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tapi juga menunjang gaya hidup pemiliknya. Dari tahun ke tahun, perkembangan sepeda motor semakin pesat, di mana mempunyai kemudahan dan efisiensi dalam penggunaannya. Produk sepeda motor, merek Yamaha dan merek Honda menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Saat ini persaingan sepeda motor di Indonesia semakin ramai. Tren pasar ternyata berubah. Pamor bebek selama puluhan tahun mulai digantikan skutik. Pasar sepeda motor diramaikan oleh dua merek besar yaitu Yamaha dan Honda. Dapat dilihat data penjualan sepeda motor selama tahun 2020 di Kabupaten Bone, yaitu penjualan Honda 1,394 unit dan Yamaha 1,859 juta unit. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya perbandingan sepeda motor merek Honda dan Yamaha. Alasan penelitian mengangkat judul tersebut karena melihat produk-produk kedua sepeda motor tersebut, yang satu mengeluarkan inovasi barunya untuk memperebutkan pasar dan melihat minat masyarakat yang ada di Kabupaten Bone cenderung memiliki dua produk tersebut dibandingkan produk yang lainnya. Di sini peneliti hendak mengkaji tentang bagaimana perbandingan minat konsumen dalam pembelian sepeda motor Honda dan Yamaha, dan mengetahui alasan konsumen membeli sepeda motor Honda dan Yamaha. Selain itu, sebab penelitian tertarik meneliti hal ini dikarenakan peneliti ingin memberikan kontribusi kepada kedua merek perusahaan tersebut supaya dapat terus meningkat kualitas dan inovasinya, serta melihat bagaimana minat dan kemampuan konsumen sehingga dengan demikian dapat meningkatkan penjualannya. Karena apabila hal tersebut dilakukan, dapat membangun kepuasan konsumen. Hal tersebut sangatlah penting guna untuk membangkitkan rasa kepercayaan konsumen karena dapat meningkatkan penjualan pada produk yang mereka jual. Dengan demikian, penelitian tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait masalah perbandingan minat konsumen dalam pembelian sepeda motor merek Yamaha dan Honda pada dealer Honda dan Yamaha di Kabupaten Bone.
Baik, selanjutnya yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah pokok yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah perbandingan minat pembeli konsumen terhadap permintaan sepeda motor merek Yamaha dan Honda. Pada konsumen sepeda motor merek Yamaha dan Honda, dari pokok masalah tersebut dibagi menjadi dua sub masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana minat konsumen dalam pembelian sepeda motor. Yang kedua, bagaimana minat dalam pembelian sepeda motor Yamaha. Dan ketiga, bagaimana perbandingan minat konsumen dalam pembelian sepeda motor Honda dan sepeda motor Yamaha. Selanjutnya, adapun tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu tujuan penelitian berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama untuk mendeskripsikan minat konsumen terhadap pembelian sepeda motor Honda dan Yamaha. Kedua, untuk mengetahui perbandingan minat konsumen terhadap pembelian sepeda motor Honda dan Yamaha. Selanjutnya, adapun manfaat penelitian, yaitu manfaat penelitian ini adalah secara ilmiah dan secara praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut, yaitu manfaat ilmiah. Manfaat ilmiah hasil dari penelitian ini untuk memaparkan keunggulan dan kelemahan antara sepeda motor merek Yamaha dan merek Honda. Yang kedua yaitu manfaat praktis, yaitu hasil dari penelitian ini memberikan tambahan sebagai referensi acuan dan bahan pertimbangan dealer motor Yamaha dan motor Honda dalam memasarkan produknya. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir adalah ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian. Dengan adanya ruang lingkup penelitian, maka peneliti akan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang diangkat dalam penelitian sehingga pembahasan tidak terlampau melebar kemana-mana atau jauh dari kata relevan. Bisa dibilang penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. Maka cakupan dan batasan dalam penelitian ini hanya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian antara lain yang pertama, Honda dan Yamaha merupakan dua merek sepeda motor yang sangat populer di kalangan masyarakat. Yang kedua, dari segi perbandingan minat pembeli konsumen. Yang ketiga, menggunakan konsep minat barbel RL dalam mengetahui minat pembelian konsumen. Bab 2. Kajian pustaka. Pertama, kajian penelitian terdahulu. Dalam sebuah penelitian, penulis telah melakukan beberapa kajian penelitian terdahulu. Hal ini harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian, yakni dengan menegaskan perbedaan penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Skripsi oleh Neti Heirani dari Munteh yang berjudul Analisis Perbandingan Minat Beli Konsumen Terhadap Sepeda Motor Beat dan Vario. Studi kasus pada konsumen sepeda motor Beat dan Vario di Kecamatan Barumum tahun 2018. Hasil penelitian dilakukan atau diketahui terdapat perbedaan yang signifikan minat beli konsumen terhadap sepeda motor Beat dan sepeda motor Vario dari segi kualitas produk. Dan diketahui bahwa kualitas produk sepeda motor Beat lebih berkualitas dibandingkan sepeda motor Vario. Terdapat perbedaan yang signifikan minat beli konsumen terhadap sepeda motor Beat dan sepeda motor Vario dari segi harga. Dan diketahui bahwa harga sepeda motor Beat lebih terjangkau konsumen dibanding sepeda motor Vario. Terdapat perbedaan yang signifikan minat beli konsumen terhadap sepeda motor Beat dan sepeda motor Vario dari segi merek. Dan diketahui bahwa merek sepeda motor Beat lebih familiar di mata masyarakat dibandingkan sepeda motor Vario. Berdasarkan kajian tersebut, jelas bahwa penelitian tersebut membahas tentang analisis perbandingan minat konsumen terhadap sepeda motor Beat dan sepeda motor Vario. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan dibahas penulis, yakni analisis
perbandingan minat konsumen terhadap pembelian sepeda motor Honda dan sepeda motor Yamaha. Kemudian yaitu kajian teori. Pertama yaitu minat. Minat merupakan rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyentuh. Pada dasarnya, minat ialah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin dekat atau kuat berhubungan, maka semakin besar pula minatnya. Dimensi minat beli dapat diukur melalui 4 indikator. Yang pertama yaitu mempertimbangkan untuk membeli produk. Yang kedua yaitu berniat untuk mencoba produk. Yang ketiga berencana untuk membeli produk. Dan yang keempat yaitu tertarik untuk memakai produk. Kemudian yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses multidimensional yang sangat kompleks. Praktik pemasaran dirancang untuk mempengaruhi perilaku konsumen, perusahaan, individual, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu pengambilan keputusan pembelian. Pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk atau jasa, konsumen dapat melakukan evaluasi untuk melakukan pemilihan produk atau jasa. Evaluasi dan pemilihan yang digunakan akan menghasilkan suatu keputusan. Dengan hal tersebut, seorang konsumen dalam melakukan keputusan membeli terdapat beberapa tahap, yaitu 1. Pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, keempat keputusan pembelian, yang kelima yaitu perilaku pasca pembelian. Kemudian yaitu Yamaha. Yamaha merupakan salah satu merek sepeda motor ternama asal Jepang yang sukses di Indonesia. Salah satu produk sepeda motor keluarnya adalah Yamaha Mio Sporty yang merupakan sepeda motor jenis otomatik. Pada awalnya, sepeda motor ini disegmentasikan dan desain khusus untuk kaum hawa. Desainnya yang mungil, ramping, dan mudah dikendarai atau otomatik. Yamaha Mio diminati oleh kaum hawa, namun berkat teknologi matic, handling dan akselerasi yang luar biasa membuat banyak lelaki juga jatuh cinta pada motor ini. Bukan itu saja, Yamaha Mio Sporty dikenal oleh sebagian besar motor big cars dan modifikasi. Ini merupakan salah satu nilai lebih yang ada pada skuter matic ini. Yang kelima yaitu Honda. Honda merupakan salah satu merek perusahaan otomotif dari Jepang yang sudah lama melakukan penjualan sepeda motor di Indonesia. Sementara itu, nama Honda juga sudah sangat populer sekali di kalangan masyarakat kita sebagai merek motor yang kuat dan irit bahan bakar. Keunggulan teknologi Honda Motor diakui seluruh dunia dan telah terbukti dalam berbagai event atau kesempatan baik di jalan raya maupun di instansi balap. Honda pun mengembangkan teknologi yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan, yaitu mesin atau bandal dan irit bahan bakar, sehingga menjadikannya sebagai pelopor kendaraan roda 2 yang ekonomis. Tidak heran jika harga jual kembali sepeda motor merek Honda tetap tinggi. Kemudian yaitu kerangka pikir. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan landasan dalam melaksanakan penelitian ini. Pada dasarnya, kerangka pikir akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel independen dan dependen yang akan diteliti. Adapun kerangka pikir yang dijadikan landasan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di samping. Dari gambar di samping dapat dijelaskan bahwa Honda dan Yamaha merupakan sebuah merek sepeda motor yang sudah populer di kalangan masyarakat yang selalu mengeluarkan produk-produk barunya sehingga masyarakat barunya. Kemudian yaitu hipotesis. Hipotesis berasal dari perkataan hypo atau dan tesis atau
hipotesis. Hipo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis. Hipotesis dalam penelitian analisis perbandingan minat konsumen terhadap pembelian sepeda motor merek Yamaha dan Honda, studi pada dealer motor di Kabupaten Bone adalah memiliki perbandingan minat antara kedua merek sepeda motor tersebut. Yang pertama itu HO, ada kesamaan minat konsumen terhadap pembelian sepeda motor merek Yamaha dan merek Honda. Yang kedua HA, ada perbedaan minat konsumen terhadap pembelian sepeda motor merek Yamaha dan merek Honda. Selanjutnya itu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian field research. Di penelitian lapangan, field research adalah penelitian dilakukan di lapangan atau responden. Penelitian lapangan digunakan karena penelitian langsung mendatangi objek penelitian, yaitu dealer motor, untuk melakukan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, mengembangkan fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan inferensial statistik, menaksirkan dan meramalkan hasilnya. Yang kedua yaitu ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi waktu penelitian dilakukan pada dealer motor Yamaha dan Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tandetirietang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut karena kedua tempat tersebut merupakan cabang terbesar yang ada di Kabupaten Bone. Selanjutnya itu adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi ini adalah seluruh konsumen yang memakai motor merek Yamaha dan Honda. Adapun sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam menentukan sampel harus diperhatikan unsur-unsur kesamaan populasi. Mengingat hasil dari kesimpulan sampel akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menurut Ergai menyatakan bahwa minimum sampel untuk riset deskriptif besarnya sampel 10% dari populasi, riset korelasi 30 subjek, riset kausal komparatif 30 subjek per kelompok, dan riset eksperimental 50 subjek per kelompok. Penelitian ini merupakan riset kausal komparatif, sehingga dalam penelitian ini jumlah sampel sebanyak 100 responden, di mana untuk sampel konsumen Yamaha sebanyak 50 responden dan untuk sampel konsumen Honda sebanyak 50 responden. Dengan pertimbangan jumlah sampel tersebut telah mewakili. Selanjutnya adalah variabel. Variabel merupakan suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam suatu penelitian, variabel terdiri atas dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah minat pembelian konsumen dalam perspektif ekonomi Islam. Kemudian ada beberapa indikator dari penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah Anda menyeleksi kualitas sepeda motor Honda? Apakah Anda mencari tahu tentang pengalaman penggunaan sepeda motor Honda? Apakah Anda membeli sepeda motor Honda karena kebutuhan dan berniat untuk membeli produk, berencana untuk membeli produk? Dan apakah menurut Anda kualitas sepeda motor Honda terbaik? Apakah sepeda motor Honda cocok digunakan oleh pria maupun wanita? Apakah keinginan konsumen dalam membeli sepeda motor merek Honda? Apakah Anda melakukan tindakan konsumen dalam membeli sepeda motor merek Honda? Apakah Anda merencanakan membeli sepeda motor merek Honda? Dan ada beberapa indikator lainnya. Begitupun dengan indikator Yamaha.
Selanjutnya yaitu menggunakan variabel minat dengan menggunakan skala Likert. Yang pertama, mempertimbangkan untuk membeli produk itu X1, berniat untuk membeli produk itu X2, berencana membeli produk itu X3, dan yang keempat itu tertarik untuk membeli produk yaitu X4. Dan adapun instrumen yang dilakukan peneliti yaitu yang pertama ada dari motor Honda, yaitu saya membeli sepeda motor Honda karena kebutuhan. Yang kedua, menurut saya kualitas sepeda motor Honda terbaik. Yang ketiga, sepeda motor Honda cocok digunakan oleh pria maupun wanita. Yang keempat, keinginan konsumen dalam membeli sepeda motor merek Honda. Selanjutnya, saya melakukan tindakan konsumen dalam membeli sepeda motor merek Honda. Adapun instrumen dari motor merek Yamaha, yaitu yang pertama ada saya menyeleksi kualitas sepeda motor Yamaha. Yang kedua, saya mencari tahu tentang pengalaman penggunaan sepeda motor Yamaha. Yang ketiga itu saya membeli sepeda motor Yamaha karena kebutuhan. Yang keempat yaitu menurut saya kualitas sepeda motor Yamaha terbaik. Yang kelima yaitu sepeda motor Yamaha cocok digunakan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan. Yang pertama observasi, yaitu yakni melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai kondisi dealer motor di Kabupaten Bone. Yang kedua itu menggunakan angket, yaitu mendapatkan data dari pihak pimpinan dan konsumen dealer motor Yamaha dan Honda di Kabupaten Bone dengan menggunakan angket yang berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden untuk mendapatkan informasi atau data sumber data. Yang ketiga itu dokumentasi, adalah semua dokumen-dokumen yang telah didokumentasikan oleh pimpinan dealer motor Yamaha dan Honda yang mendukung pelaksanaan penelitian. Adapun uji yang dilakukan dalam penelitian itu yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas kuesioner digunakan untuk mengukur validnya suatu data kuesioner. Suatu alat ukur dikatakan valid jika alat itu mengukur apa yang harus diukur oleh alat itu. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara menghitung korelasi antara masing-masing menyatakan pernyataan dengan skor menggunakan metode product moment person correlation. Yang kedua yaitu ada uji reliabilitas, dilakukan untuk mengukur suatu data kuesioner yang merupakan indikator dari variabel suatu alat pengukuran dikatakan reliable bila alat itu dalam mengukur suatu gejala pada suatu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Yang ketiga adalah uji normalitas. Suatu uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mendeteksi kenormalan distribusi data-data penelitian. Uji kenormalan data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang selanjutnya itu hipotesis berasal dari dua kata, yaitu hypo belum tentu benar dan tesis merupakan kesimpulan. Hipotesis adalah pendapat, jawaban atau dugaan yang bersifat sementara dari suatu persoalan yang diajukan yang kebenarannya masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Selanjutnya itu uji Wilcoxon digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Data penelitian yang digunakan dalam uji ini idealnya adalah data yang berskala ordinal atau interval. Jika nilai asymmetric 2 Tailed lebih kecil dari atau kurang 0,05 maka HA diterima. Sebaliknya, jika nilai asymmetric 2 Tailed lebih besar dari atau kurang lebih 0,05 maka HA ditolak. Terakhir adalah uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney digunakan oleh para peneliti dalam rangka untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata data dua sampel yang tidak berpasangan. Uji Mann-Whitney yaitu jika nilai signifikansi atau asymmetric 2 Tailed lebih kecil dari probabilitas 0,005 maka HA diterima. Namun jika nilai signifikansi atau asymmetric 2 Tailed lebih besar dari probabilitas 0,005 maka HA ditolak. Yang terjangkau serta dukungan fasilitas manufaktur terpadu, teknologi mutakhir, jaringan pemeliharaan suku cadang dan manajemen kelas dunia. Adapun bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Adapun deskripsi penelitian. PT Astra International adalah perusahaan Astra International yang bergerak di bidang operasi dengan produk sepeda motor Honda.
PT Astra Motor merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia. Didirikan pada tanggal 11 Juni 1970 dengan nama awal Honda Division. Saat ini, Astra Motor dipimpin oleh Sigit Kumala menggantikan Margono Tanuwijaya selaku CEO Astra Motor sebelumnya yang menggantikan almarhum Roni Ramli yang meninggal pada awal 2010. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing adalah sebuah perusahaan yang memproduksi sepeda motor. PT Yamaha Indonesia merupakan sebuah perusahaan multinasional yang menghasilkan berbagai macam produk otomotif. Didirikan pada tanggal 6 Juli 1974, saat ini Presiden Direktur PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing adalah Minoru Morimoto menggantikan Yoichiro Kojima. Adapun deskripsi data responden penelitian yang pertama Yamaha, adapun jenis kelaminnya laki-laki berjumlah 33 dengan persentase 66,0% dan perempuan berjumlah 17 dengan persentase 34%. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 33 responden dengan persentase 66% dan perempuan sebanyak 17 responden dengan persentase 34%. Keadaan ini menunjukkan bahwa responden paling banyak memilih sepeda motor merek Yamaha adalah laki-laki. Adapun umur, berdasarkan karakteristik responden Yamaha, bahwa jumlah responden yang berumur antara 20 sampai 30 tahun sebanyak 34 responden dengan presentasi 68%. Berumur antara 31 sampai 40 tahun sebanyak 6 responden dengan presentasi 12%. Dan berumur antara 41 sampai 50 tahun sebanyak 7 responden dengan presentasi 14%. Dan berumur 50 tahun ke atas sebanyak 3 responden dengan presentasi 6%. Keadaan ini menunjukkan bahwa responden paling banyak berumur antara 20 sampai 30 tahun. Yang ketiga, pendidikan. Karakteristik responden Yamaha berdasarkan pendidikan. Dapat diketahui bahwa jumlah responden yang memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar atau madrasah sebanyak 6 responden dengan presentasi 12%, sekolah menengah pertama sebanyak 9 responden dengan presentasi 18%, tingkat pendidikan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejurusan atau madrasah alias sebanyak 28 responden dengan presentasi 56%, tingkat pendidikan diploma D1, D2 dan D3 sebanyak 0 responden, tingkat pendidikan S1, S2 dan S3 sebanyak 7 responden dengan presentasi 14%. Keadaan ini menunjukkan bahwa pendidikan responden paling banyak adalah sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejurusan madrasah alias sebanyak 28 responden dengan 56% presentasi. Dan yang keempat adalah pendapatan. Karakteristik responden Honda berdasarkan pendapatan. Dapat diketahui bahwa jumlah responden yang memiliki tingkat pendapatan di bawah 1 juta sebanyak 33 responden dengan presentasi 66% dan tingkat pendapatan di atas 1 juta sebanyak 5 juta dengan responden 16 dan presentasi 32%. Tingkat pendapatan di atas 5 juta sampai dengan 10 juta sebanyak 0 responden dengan presentasi 0. Tingkat pendapatan di atas 10 juta sebanyak 1 responden dan 2 presentasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa pendapatan responden paling banyak di bawah 1 juta yaitu 33 responden dengan presentasi 66%. Yang pertama, minat Honda. Berdasarkan tabel di samping ini diketahui bahwa kategori sangat setuju terdapat 28 orang, 56%, cukup setuju 20 orang dengan presentasi 40%, cukup 2 orang dengan presentasi 2%, tidak setuju tidak memiliki jumlah dan presentasi, sangat tidak setuju, begitupun sebaliknya. Keadaan ini menunjukkan bahwa responden yang paling banyak memilih sepeda motor Honda dengan kategori sangat setuju dengan jumlah 28 orang dengan presentasi 56%. Adapun minat Yamaha, presentasi jawaban responden Yamaha. Berdasarkan tabel di samping ini, kategori sangat setuju terdapat 40 orang dengan presentasi 80%, cukup setuju 10 orang dengan presentasi 20%, cukup tidak setuju dan sangat tidak setuju sama-sama tidak memiliki orang dan sama-sama tidak memiliki presentasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa responden yang paling banyak memilih sepeda motor Yamaha dengan kategori sangat setuju dengan jumlah 40 orang dengan presentasi 80%.
Adapun uji validitas konsumen sepeda motor Honda. Berdasarkan tabel di samping kanan saya, hasil uji validitas sepeda motor Honda melalui program SPSS menunjukkan bahwa 20 item pertanyaannya dengan taraf signifikan 0,05 atau 5% pada 50 responden dinyatakan 19 valid dan 1 yang tidak valid. 1 item pertanyaan yang tidak valid dengan signifikan yaitu 0,074. Yang kedua, uji validitas konsumen sepeda motor Yamaha. Berdasarkan tabel di samping kanan saya lagi, hasil uji sepeda motor Yamaha melalui program SPSS menunjukkan bahwa 20 item pertanyaan dengan taraf signifikan 0,05% atau 5% pada 50 responden dinyatakan 16 valid dan 4 tidak valid. 4 item pertanyaan yang tidak valid sebagai signifikansi yaitu 0,267 dan 0,053 atau 0,129, 0,316. Berdasarkan tabel di samping saya, hasil uji reliabilitas Honda dapat ditunjukkan bahwa kedua komponen tersebut dengan item pertanyaan dapat dinyatakan reliabilitas atau tidak setelah hasil ujinya dikonsultasi dengan atau diinterpretasi tingkat keandalan koefisien korelasi sebagai berikut. Yang pertama 0,000 sampai 0,190 sangat rendah. Yang kedua 0,200 sampai 0,399 rendah. Yang ketiga 0,400 sampai 0,599 sedang. Yang keempat 0,600 sampai 0,79 tinggi. Dan yang kelima adalah 0,800 sampai 1,000 sangat tinggi. Hasil uji reliabilitas kedua komponen instrumen angket yang digunakan dengan penelitian ini dengan item pertanyaan melalui program SPSS pada 50 responden dinyatakan reliabilitas. Nilai komponen Honda berada pada kategori 5, 0,800 sampai 1,00 sangat tinggi, dan nilai komponen Yamaha berada pada kategori keempat, 0,600 sampai 0,799 tinggi. Artinya, instrumen angket yang digunakan dalam penelitian ini sangat layak digunakan untuk mengumpulkan sepeda motor Honda dan sepeda motor Yamaha karena satu reliabilitas komponen sepeda motor Honda adalah sangat tinggi dan komponen sepeda Yamaha tinggi. Yang ketiga, uji normalitas sepeda motor Honda dan Yamaha. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Berdasarkan tabel di samping kanan saya bahwa nilai signifikansi sebesar 0,197 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data yang kita uji berdistribusi normal. Adapun uji Mann-Whitney, terlebih dahulu harus mengetahui dasar pengambilan uji Mann-Whitney yaitu jika nilai signifikansi atau ASIM SIG2 Tailed lebih kecil dari probabilitas 0,05 maka HA diterima, namun jika nilai signifikansi lebih besar dari probabilitas 0,05 maka HA ditolak. Adapun tabel di samping kanan saya diketahui minat sepeda motor Honda N atau jumlah responden sebanyak 50 orang, meandrang atau rata-rata adalah 32,83. Sum of run atau jumlah adalah 1991,50, sedangkan minat sepeda motor Yamaha N atau jumlah responden sebanyak 50 orang. Mean atau rata-rata adalah 61,17, sedangkan sum of run atau jumlah adalah 3058,50, maka ada perbedaan antara minat sepeda motor Honda dan sepeda motor Yamaha. Yang kedua, uji Wilson. Sebelum masuk pada hasil uji Wilson, terlebih dahulu harus mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilson, yaitu jika nilai lebih kecil dari 0,05 maka HA diterima, sebaliknya jika nilai lebih besar dari 0,05 maka HA ditolak. Berdasarkan tabel di samping kanan saya, diketahui negatif run atau selisih antara Honda dan Yamaha. Di sini terdapat 15 data negatif,
MEAN atau rata-rata 18,23, sedangkan sum of run atau jumlahnya 273,50. Positif run atau selisih antara motor Honda dan Yamaha, di sini terdapat 35 data positif. MEAN atau rata-rata sebesar 28,61, sedangkan jumlahnya berjumlah 1001,50. TS adalah kesamaan nilai sepeda motor Honda dan sepeda motor Yamaha. Di sini nilai TS adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara sepeda motor Honda dengan sepeda motor Yamaha. Dan yang terakhir, adapun pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, minat konsumen Honda. Minat merupakan suatu dorongan atau rasa ketertarikan akan suatu hal yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka untuk mendapatkan objek tersebut. Minat pada dasarnya berhubungan dengan suatu hal yang dapat menimbulkan rasa kepuasan bagi diri sendiri. Minat beli konsumen berkaitan dengan membeli suatu produk tertentu dan periode waktu tertentu. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa minat beli konsumen pada sepeda motor Honda, yaitu minat konsumen sepeda motor Honda dipengaruhi oleh kualitas yang dimiliki oleh sepeda motor Honda. Semakin meningkat kualitas sepeda motor Honda, maka semakin meningkat pula minat beli konsumen terhadap sepeda motor Honda. Ini dikarenakan kualitas sangatlah mempengaruhi minat konsumen dalam memilih sepeda motor. Yang kedua, minat konsumen Yamaha. Minat merupakan suatu dorongan atau rasa ketertarikan akan suatu hal yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka untuk mendapatkan objek tersebut. Minat pada dasarnya berhubungan dengan suatu hal yang dapat menimbulkan rasa kepuasan. Minat beli konsumen berkaitan dengan membeli suatu produk tertentu dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan hasil penelitian ini, minat konsumen pada sepeda motor Yamaha, yaitu minat konsumen dipengaruhi oleh desain yang dimiliki sepeda motor Honda. Semakin menarik desain sepeda motor Yamaha, maka semakin tinggi minat beli konsumen terhadap sepeda motor Yamaha. Ini dikarenakan desainnya yang mungil, ramping dan mudah dikendarai sehingga cocok digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Sangatlah mempengaruhi minat konsumen dan memilih sepeda motor. Yang ketiga, perbandingan minat konsumen sepeda motor Honda dengan sepeda motor Yamaha. Honda merupakan salah satu merek perusahaan otomotif dari Jepang yang sudah lama melakukan perjualan sepeda motor di Indonesia. Sementara itu, nama Honda juga sudah sangat populer sekali di kalangan masyarakat kita sebagai merek motor yang kuat dan irit bahan bakar. Perusahaan motor Honda yang menjamin fungsi produkai, penjualan dan pelayanan pun jual yang lengkap untuk kepuasan pelanggan dan memiliki visi senantiasa berusaha untuk mencapai yang terbaik dalam berindustri sepeda motor Indonesia untuk memberi manfaat bagi masyarakat luas dalam menyediakan alat transportasi yang berkualitas tinggi sesuai kebutuhan konsumen dan harga. Yamaha merupakan salah satu merek sepeda motor ternama asal Jepang yang sukses di Indonesia yang selalu mengeluarkan produk-produk barunya. Perusahaan Yamaha, penciptaan brand merupakanlah hal yang penting. Tujuannya untuk membedakan suatu produk dengan produk asing. Dengan adanya keberadaan merek dalam ingatan konsumen, maka diharapkan konsumen lebih mengerti akan merek. Perbandingan minat konsumen terhadap pembelian sepeda motor Honda dan Yamaha, dari segi desain lebih bagus Yamaha dibandingkan Honda. Kualitas yang dimiliki oleh sepeda motor Honda dan Yamaha memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berdasarkan hasil uji hipotesis H0, ada minat konsumen terhadap pembelian sepeda motor merek Yamaha dan merek Honda. H, ada perbedaan minat konsumen terhadap pembelian sepeda motor merek Yamaha dan merek Honda. Berdasarkan hasil uji untuk sepeda motor Honda dengan uji Mann-Whitney 1991,50 dan besar hasil sepeda motor Yamaha 3058,50, sedangkan besar hasil uji untuk sepeda motor Honda dengan uji Wilson 1101,50 dan besar hasil sepeda motor Yamaha 273,50. Dari hasil hipotesis yang ada dapat diketahui bahwa adanya H0 ditolak dan HA diterima, artinya ada perbedaan minat konsumen terhadap permintaan sepeda motor Honda dengan sepeda motor Yamaha. Kemudian pembahasan hasil penelitian. 1. Minat konsumen Honda
Minat pada dasarnya berhubungan dengan suatu hal yang dapat menimbulkan rasa kepuasan bagi diri sendiri. Minat beli konsumen berkaitan dengan membeli suatu produk tertentu dalam periode waktu tertentu. Maka, berdasarkan hasil penelitian bahwa minat beli konsumen pada sepeda motor Honda, yaitu minat konsumen sepeda motor Honda dipengaruhi oleh kualitas yang dimiliki oleh sepeda motor Honda. Semakin meningkat kualitas sepeda motor Honda, maka semakin meningkat pula minat beli konsumen terhadap sepeda motor Honda. Ini dikarenakan kualitas sangatlah mempengaruhi minat konsumen dalam memilih sepeda motor. Kemudian yang kedua yaitu minat konsumen Yamaha. Berdasarkan hasil penelitian bahwa minat konsumen pada sepeda motor Yamaha yaitu minat konsumen dipengaruhi oleh desain yang dimiliki sepeda motor Honda. Semakin menarik desain sepeda motor Yamaha, maka semakin tinggi minat beli konsumen terhadap sepeda motor Yamaha, dikarenakan desainnya yang mungil, ramping, dan mudah dikendarai sehingga cocok digunakan untuk laki-laki dan perempuan, sangatlah mempengaruhi minat konsumen dalam memilih sepeda motor. Kemudian yang ketiga yaitu perbandingan minat konsumen sepeda motor Honda dan sepeda motor Yamaha. Perbandingan minat konsumen terhadap pembelian sepeda motor Honda dan Yamaha dari segi desain lebih bagus Yamaha dibanding Honda. Kualitas yang dimiliki oleh sepeda motor Honda dan Yamaha memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berdasarkan hasil uji hipotesis bahwa HO ada kesamaan minat konsumen terhadap pembelian sepeda motor merek Yamaha dan merek Honda. Kemudian HA ada perbedaan minat konsumen terhadap pembelian sepeda motor merek Yamaha dan merek Honda. Besar hasil uji untuk sepeda motor Honda dan dengan uji Mann-Whitney 1991,50 dan besar hasil sepeda motor Yamaha yaitu 3058,50. Sedangkan besar hasil uji untuk sepeda motor Honda dengan uji Wilkinson 1001,50 dan besar hasil sepeda motor Yamaha 273,50. Dari hasil hipotesis yang ada, dapat diketahui bahwa adanya HO yang ditolak dan HA diterima. Artinya, ada perbedaan minat konsumen terhadap permintaan sepeda motor Honda dan sepeda motor Yamaha. Kemudian kesimpulan. Dapat kami simpulkan bahwa minat beli konsumen sepeda motor Honda dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas sepeda motor tersebut. Sedangkan minat beli konsumen pada sepeda motor Yamaha dipengaruhi oleh desain yang menarik. Perbandingan antara keduanya menunjukkan bahwa dari segi desain Yamaha dinilai lebih baik daripada Honda. Hasil uji Mann-Whitney menunjukkan nilai yang lebih tinggi untuk sepeda motor Yamaha daripada Honda. Sedangkan uji Wilkinson menunjukkan hasil sepeda motor Honda lebih rendah daripada Yamaha.